Setiap kali datang di sini, ya, pingin waktu itu lebih cepat, tapi setelah tiba pingin waktu itu lebih lama. Saya ulang ya. Setiap kali datang di sini, pingin datang di sini, ada jadwal di sini, pingin waktu itu lebih cepat, tapi setelah landing di sini, pingin waktu itu lebih lama. Nah, masalahnya di dalam Tuhan gak bisa dipercepat, gak bisa diperlama. Semua waktu itu ada dalam kairosnya Tuhan. Amin, teman-teman, Bapak Ibu. Saya makasih buat Pastor David, Pastor Siani ya, yang kasih kesempatan boleh kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini ya. Saya juga bukan cuma di-remind waktu tadi Pastor Yudi baca ayat ini ya. Saya dikuatkan. Tahu perbedaan antara pengingat dan penguat? Oke. Apa yang Anda ingat tidak menjamin Anda kuat. Setuju? Ada begitu banyak orang, dia ingat firman, tapi nggak menjamin hanya karena dasarnya dia ingat, dia kuat. Oke? Tapi kalau seseorang itu mengalami kekuatan firman, Alkitab bilang gini, menyembah Yesus itu simple. Oke, saya ulang. Menyembah Yesus itu simple banget. Sebab kitab Yohanes mencatat Allah dan firman satu. Oke? Jadi waktu Anda mengunyah firman, Anda lagi mengunyah sang pribadi yang adalah satu. Makanya lihat orang yang tahu bahwa Tuhan dan firman-Nya satu. Firman Tuhan berkata gini, firman-Nya itu dekat di hati dan di mulut. Jadi sejauh apakah Yesus dalam hidupmu? Hanya sejauh di hatimu dan banyak orang renungkan firman cuman di hati, gak di mulut. Setuju gak? Berapa banyak Anda kalau saat teduh di hati doang, tapi mulut Anda gak beraktivitas. Padahal Alkitab bilang, jangan engkau lupa memperkatakan. Berarti daya ubah firman itu bukan cuma di hati loh, tapi di mulut. Makanya gini, Kristen yang cuma di hati gak di mulut, gak ada terobosan. Mulai hari ini, itu benar banget tuh. Itu ya Pastor Siani, David itu ya, tadi saya duduk begitu baca, yes, benar, yes gitu. Nah, artinya gini, mulut Anda beraktivitas. Amin. Itu yang bikin terobosan dan perubahan terjadi. Anda siap pagi hari ini? Siap ya? Siap ya? Saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, apa bahagiamu? Bukan siapa bahagiamu. Walaupun saya tahu kemarin ada kelas namanya Love Journey gitu ya. Tapi saya lagi gak mau bahas siapa bahagiamu. Karena waktu saya bilang siapa bahagiamu, yang Anda pikirkan sosok, pribadi. Tapi waktu saya bilang apa bahagiamu, itu sesuatu yang sedang melekat dalam hidup Anda. Setuju? Coba diingat-ingat sebentar, dipikir-pikir sebentar. Kalau saya bilang, apa bahagiamu? Coba, kata apa, kalimat apa, ilustrasi apa, analogi apa, perumpamaan apa, objek apa yang segera muncul secara mendadak di benakmu? Beberapa dari Anda, waktu saya bilang ini, apa bahagiamu? Beberapa dari Anda langsung berpikir sebuah barang.
Di mana barang itu Anda letakkan seluruh kebahagiaan saudara pada barang itu. Benar gak? Beberapa dari Anda meletakkan bahagiamu itu pada jabatan, status, posisi yang saudara punya hari-hari ini. Setuju gak? Beberapa dari Anda meletakkan apa bahagiamu pada sesuatu yang Anda impikan, Anda harapkan, Anda rindukan, walaupun hari ini belum ada. Tapi firman Tuhan berkata gini, adalah lebih berbahagia. Apa? Susah ya baca ayatnya ya. Saya ulang. Adalah lebih berbahagia apa? Apa? Memberi daripada enggak amin ya. Karena saya tahu kenapa kemudian ayat ini susah kita praktekin, susah kita amenkan. Tuhan gak larang Anda menerima loh. Tapi takaran kebahagiaan di mata Tuhan bukan waktu Anda terima. Ukuran Anda disebut firman Tuhan berkata gini, Anda berbahagia bukan waktu saya menerima. Tapi justru kebahagiaan yang sejati Alkitab bilang, justru waktu saya memberi. Nah, tahu gak kenapa ayat ini jadi persoalan? Karena Anda berpikir memberi itu aktivitas, sementara firman Tuhan bilang memberi itu identitas. Ulang. Kenapa susah? Itu persoalan mindset dan paradigma memberi Anda. Halo? Waktu Anda baca ayat kan, adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada. Kenapa susah? Tahu nggak kenapa susah? Kayak sesusah Anda ngelihat saya pagi hari ini. Kenapa susah? Sederhana. Karena Anda selalu berpikir memberi itu aktivitas. Apalagi ada tagline di mana-mana. Apa? Tagline-nya gini. Diberkati untuk menjadi berkat. Ada beberapa tagline. Ada beberapa statement yang seringkali ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, kepada saudara pagi hari ini. Kenapa saya mengungkapkan hal ini? Lihat. Biasanya saya catat di sini. Ada yang perlu diubah dari statement ini. Ada begitu banyak orang berpikir gini, diberkati untuk jadi berkat. Saya enggak setuju. Tuh, kaget kan? Kenapa saya enggak setuju? Diberkati untuk jadi berkat, seringkali orang berkata gini, seringkali orang berpikir gini. Saya lakukan dulu sesuatu, dan seringkali itu karena dipaksa. Kalau saya bilang ini, saya adalah handphone, sama saya punya handphone. Beda nggak? Kalau saya bilang ini, saya punya handphone saya hilang, saya hilang. Paham gak? Tapi kalau saya bilang ini, saya adalah handphone. Ya handphone adalah saya adalah handphone, artinya gini, itu identitas saya gak akan mungkin hilang. Makanya gini, memberi itu bukan aktivitas pemberianmu. Karena kalau Anda berpikir, memberi itu identitas. Udah untuk memberi. Karena itu identitas Anda. Paham maksud saya? Itu identitas. Makanya Yesus bilang, makanya Alkitab bilang, lebih berbahagia loh. Kamu apa? Memberi daripada menerima. Tadi ayat yang kita baca Roma 4 ayat 22. Loh Tuhan itu mengkalkulasi loh. Lalu dipandang Tuhan, diperhitungkan Tuhan sebagai apa? Rupanya gini.
Tuhan juga hitung loh. Tuhan juga hitung loh. Yang dia hitung apa? Sebagai kebenaran. Ayat di atasnya yang tadi Pastor Yudi bilang. Nah pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Beberapa poin, lalu kemudian kita masuk ayat. Biasanya ayat dulu baru poin. Hari ini saya balik. Poin dulu, baru ayat. Oke. Yang pertama, saya catat di sini bahwa gini. Kesadaran bahwa kita hanyalah seorang pengelola akan menentukan cara kita mengelola keuangan kita. Saya ulang. Kesadaran bahwa saya hanyalah seorang pengelola akan sangat menentukan cara saya kelola keuangan saya. Jadi rupanya persoalan terbesar kita gagal mengelola karena kita nggak sadar kita pengelola. Saya ulang ya. Makanya Tuhan nggak terlibat. Karena sejak awal rohmu udah salah. Saya ulang ya. Ternyata problem cara mengelola. Kenapa saya punya problem di pengelolaan, di cara pengelolaan, problemnya. Sekalipun saya sarjana akuntansi, sarjana finansial, malah yang gitu-gitu, bocor terus. Padahal dia teredukasi. Halo? Jadi rupanya gini, problem di cara pengelolaan, itu nggak terjadi secara tiba-tiba. Problem cara pengelolaan telah dimulai waktu saudara nggak pernah sadar saudara hanyalah pengelola. Karena kalau saudara hanya pengelola, saudara akan beres di cara mengelola. Lo hanya pengelola kok. Ada yang bagian keuangan di perusahaan. Ownernya suruh keluarin uang. Anda marah-marah gak? Marah gak misalnya? Ngomel boleh, nahan gak boleh. Loh kenapa? Pengelola kok, bukan pemilik. Kenapa Anda marah? Karena Anda tukar. Yang pengelola jadi pemilik, yang pemilik jadi pengelola. Nah kalau Anda pengelola, apa urusannya? Paham? Nah ini penting loh. Ini penting sebab semua cara Anda mengelola di sini itu berangkat dari gini. Sadarnya saya hanya pengelola. Jadi disuruh lepas berapapun, saya kasih. Oke? Bagus banget. Ada sebuah kalimat dari Andrew Wommack. Dia nulis gini. Jika apa yang ada di tangan Anda tidak cukup untuk kebutuhan Anda, ubahlah menjadi benih Anda. Wow. Saya ulang. Your need gak cukup, jadi your seed. Oke? Apa yang ada di tangan Anda, jika apa yang ada di tangan Anda tidak cukup untuk kebutuhan Anda, seringkali ubah. Jadi benih Anda. Masih ingat? Waktu Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Gak cukup buat kebutuhannya. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Tahu, segenggam dan sedikit. Tahu arti kata sampai Alkitab tulis segenggam tepung, tahu segenggam. Dan sedikit minyak. Itu gini, bahkan untuk makan aja dia gak cukup. Tapi wanita itu berhasil mengubah menjadi sebuah benih. Dan gak mati-mati. Memang orang yang rajin memberi itu gak ada matinya. Gak ada matinya. Halo? Apa yang kedua yang saya mau tanamkan pagi hari ini? Sebelum baca ayatnya. Yang kedua, memberi adalah rencana keuangan yang terbaik. Halo?
Coba, Anda merencanakan keuangan, masukin nggak? Proporsi memberi. Kalau Anda nggak pernah masukkan itu, dan secara sengaja dan sadar dan sengaja Anda masukkan itu. Kalau Anda nggak pernah melakukan itu, Tuhan nggak punya alasan memberkati hidup Anda. Oke? Tuhan nggak punya alasan kok. Anda jungkir balik, doa jungkir balik. Loh, Anda pelit kok. Halo? Berdoa memberkati orang yang pelit. Enggak alkitabiah. Catat itu. Itu saya gak pernah mau berdoa. Buat orang-orang yang datang sama saya, Pastor Jeff, tolong doain saya. Tapi saya tahu, pelitnya minta ampun. Udah, doa sendiri. Kenapa? Gak ada ayatnya, Tuhan memberkati orang pelit. Gak ada ayatnya. Lo gak ada ayatnya. Paham? Makanya gini, memberi itu rencana keuangan yang terbaik. Mulai hari ini saya challenge Anda, memasukkan unsur pemberian, itu unsur terbaik dalam perencanaan keuangan. Gak ada yang ngajar gini pasti, percayalah. Oke, paham maksud saya? Perlu. Apa yang ketiga? Masa depanmu, saya ulang, masa depanmu tidak hanya ditentukan oleh uang yang Anda tabung, tapi oleh uang yang Anda tabur. Saya ulangi ya. Masa depanmu 10 tahun dari hari ini tidak hanya ditentukan dari berapa banyak uang yang Anda tabung. No. Tapi berapa banyak uang yang Anda tabur. Masa depanmu itu ditentukan dari taburanmu, bukan tabunganmu saja. Halo? Saudara udah di-challenge sih menit-menit ini ya. Gawat ini. Paham pagi hari ini? Clear? Sekarang. Kita lihat ayat dulu. Tim media bisa bantu saya. 2 Korintus pasal 9. Ayat 6 sampai 15. Tapi saya mau lompat dulu di ayat 8. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 6 sampai 15. Itu yang akan kita baca hari ini, tapi saya mau lompat dulu ayat 8. Ada 3 kata kunci di ayat ini. Kata kunci pertama, melimpahkan. Kata kunci yang kedua, ada kata di situ saya baca, saya lihat ada kata berkecukupan. Setuju? Kata yang ketiga, berkelebihan. Nah loh, dalam satu ayat ada kata melimpahkan, ada kata berkecukupan, ada kata berkelebihan. Tuh, langsung lihat kan? Ulang. Ada kata apa? Melimpahkan, ada kata berkecukupan, dan ada kata berkelebihan. Yang mana job desk-nya Tuhan? Halo? Yang mana yang paling Anda suka? Yang sering kali Anda ambil job desk-nya Tuhan? Di ayat ini, yang akan melimpahkan itu siapa? Tuhan ya. Yang Anda upayakan sampai Anda ambil itu yang mana? Melimpahkan. Gak usah pura-pura mikir. Yang Tuhan bilang dia sanggup, yang Tuhan bilang dia mampu, itu melimpahkan. Ya?
Lihat ayatnya. Dan Allah sanggup. Wow, ini bagus banget. Allah apa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Makanya lihat ya, orang yang punya kebiasaan memberi, itu cenderung ini, ngalami kelimpahan kasih karunia di beberapa titik-titik kehidupannya. Percayalah, ada beberapa orang yang saya jumpai gini, dia tahu bisnisnya baru 2 tahun bisa running, 2 bulan running. Dia dapat kelimpahan di area waktu, kasih karunia di area waktu. Ada beberapa dari Anda ya, Anda berpikir gini, Kak Jeff, ini baru akan 2 bulan. 2 minggu selesai. Sebab kenapa? Di persoalan kasih karunia Tuhan bilang ini, Tuhan yang limpahkan. Loh Tuhan limpahkan loh. Di situ di ayat ini khusus memberi, nggak dicatat, dan Allah sanggup mencukupkan. Nggak ada. Di persoalan kasih karunia, limpah. Tuh. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa. Loh, kalau ada kasih karunia turun dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Supaya kamu cukup. Agar limpah buat orang. Itu. Halo? Loh, yang berkecukupan di situ siapa? Sama. Yang di sini segala, di sini juga segala. Segalanya sama. Tapi setelah segala itu yang bikin beda. Halo? Yang di atas segala kasih karunia. Limpah. Yang di bawah segala juga. Segala sesuatu cukup. Frank Damasio, seorang penulis buku Financial Breakthrough, dia nulis gini. Kalau Tuhan memberkati Anda secara limpah, maafkan saya, kelimpahan itu bukan untuk menaikkan standar hidupmu, tapi untuk menaikkan standar pemberianmu. Itu. Oke? Halo? Loh, Tuhan gak larang Anda beli, gak apa-apa. Tapi kalau kehidupan Anda selalu berpikir ini, nanti kalau saya limpah, saya bisa ini, bisa itu, dan ini itu, gak ada pemberian di dalamnya. Ada yang salah. Paham? Paham? Terus kalimat berikutnya coba. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah ambiar gitu. Enggak. Malah berkelebihan di dalam. Sama, di dalam pelbagai. Ini bahasa yang lain dikatakan di dalam segala. Loh, pakai kata segala juga loh. Kebajikan. Artinya gini. Tahu arti kebajikan? Anda murah hati. Saya meragukan orang-orang yang selalu berkata gini, saya dapat kelimpahan kasih karunia. Tapi makin kikir, makin pelit. Enggak pas kata kasih karunia Anda sematkan. Halo? Loh, baca ayatnya itu. Tuh, melimpahkan, berkecukupan, berkelebihan. Coba. Kalau Anda kasih urutan, kelimpahan, kelebihan, kecukupan. Tulisannya kecil. Kita kan bikin urutan gitu kan? Paham sampai sini? Paham?
Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Saya akan coba cepat. Ayat ke-6. Camkanlah ini. Oke. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini hukum supranatural yang udah jadi natural di seluruh dunia. Orang yang nabur sedikit, ya nuai sedikit memang. Jadi kalau pertanyaan, kok susah? Ya simpel jawabannya. Anda gak menggerakkan Tuhan dengan pemberian Anda. Tahu provokasi Tuhan? Di Alkitab itu ada beberapa tindakan yang memprovokasi Tuhan. Salah satunya, Tuhan itu gampang terprovokasi dari pemberian Anda. Loh, lihat. Oke, ayat ke-7 coba. Ayat ke-7. Hendaklah. Loh, ada kata masing-masing. Berarti, ya semua dong. Kalau pemberian itu memberi itu identitas masing-masing, berarti semua orang. Masing-masing itu berarti bukan aktivitas, tapi identitas. Anda itu loh, saya. Jadi bukan gini, memberi itu bisa milih. Saya kasih nggak? Kasih nggak? Halo? Maafkan saya ya. Saya yang harus memang ngajar ini buat saudara. Oke? Karena kalau pastor saudara yang mengajari, saudara bilang, ada tujuan. Gitu kan? Itu saya ngajar loh, pakai ayat loh. Ada yang berani bantah? Loh masing-masing loh. Memberikan, loh menurut loh. Tuhan itu gak paksa. Tapi karena itu identitasmu, itu identitas. Menurut kerelaan hatinya. Jadi Tuhan itu sensitif dengan persoalan hati loh. Tuhan itu sensitif banget. Dia selalu bergetar kalau persoalan itu motif, respon, motif. Sensitif banget. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Coba. Oke? Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke? Makanya kita Filipi bilang gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Langsung saya tarik di kitab Amsal bilang ini, muliakanlah Allah dengan hartamu. Paham maksudnya korelasinya? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lalu di kitab Perjanjian Lama, muliakanlah Allah dengan hartamu. Jadi tahu gak memuliakan Tuhan? Hartamu adalah alat kemuliaan. Oke? Jelas? Yuk ayat ke-8. Tadi kita udah baca, saya pindah ayat ke-9. Wow. Lihat. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ini Paulus ya, lagi datang di kota Korintus setelah dia kunjungi Makedonia. Waktu dia sampai di Korintus, yang dia endorse Makedonia. Sebel gak itu? Sebel gak? Kalau Anda penduduk Makedonia, Anda penduduk Korintus, terus orang yang datang itu bangga-banggain Makedonia. Tapi untuk satu persoalan, Paulus itu bangga banget sama Makedonia. Selagi mereka dicobai, selagi mereka dicobai, mereka tetap punya hati memberi. Gila itu. Itu selagi. Bukan sesudah,
bukan selagi itu gini, lagi dalam pencobaan kekurangan, mereka ubah kebutuhan jadi benih. Halo? Tuh, ayat 10. Coba. Ia yang menyediakan benih bagi, nggak ditulis di situ. Ia menyediakan roti bagi penabur. Nggak ada ayatnya. Penyediaan benih hanya buat yang nabur. Yang multiplikasi itu roti apa benih? Benih. Makanya di situ dikatakan, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Yang digandakan bukan apa yang Anda makan. Yang dia gandakan pada apa yang Anda tabur dan apa yang Anda beri. Gila banget kalau Anda berkata gini, Tuhan lipat gandakan pada apa yang saya makan. Kacau. Ada ayatnya kok. Yang dia lipat gandakan itu benihnya. Bukan rotimu. Bukan. Loh, jelas kok di sini. Tuhan bukan cuma menyediakan, tapi dia melipat gandakan. Yang dia lipat gandakan itu benihnya. Makanya gini, waktu Tuhan berkati Anda, berhati-hatilah. Di dalam berkat itu ada benih, ada roti. Bukan roti semua. Harusnya mulai sekarang Anda mulai berpikir gini, kalau gaji Anda 10 juta per bulan, tiba-tiba di akhir bulan nanti, Tuhan berkati jadi 15 juta. Yang 5 juta Anda perlu pikirkan. Jangan-jangan, itu benih. Harusnya sensitivitas roh itu udah mulai kayak gitu tuh. Kalau Anda percaya gini, memberi itu identitas. Sebab kata cukup di Alkitab, itu semua terkait dengan living cost. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyaknya. Gitu. Enggak ada. Semua kata cukup di Alkitab selalu Tuhan sematkan dengan kata gini. Persoalan living cost itu cukup. Tapi persoalan pemberian itu kudu limpah. Halo? Anda baca doa Bapa kami itu ya puluhan kali kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sementara yang digoncang sampai tumpah keluar. Ingat ayatnya? Itu soal apa? Pemberian. Soal persoalan kecukupan itu persoalan hidup cukup, persoalan living cost cukup, tapi soal pemberian kudu limpah. Oke? Tuh. Dan lihat. Ada garansi seumur hidup. Ayat ini bilang gini, dan melipat gandakannya dan. Udah banyak banget kata dan. Keren banget tuh. Gak ada kata atau di situ. Dan. Terus kita lagi Tuhan bilang, dan lagi. Kalau Anda sesering mungkin, Tuhan sesegera mungkin. Mau cara Tuhan sesegera mungkin? Anda mesti sesering mungkin. Anda kebalik, berharap Tuhan sesegera mungkin, Anda sedikit mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan sesegera mungkin kalau Anda sedikit mungkin? Enggak ada ayatnya, enggak ada. Terus saya tahu tuh, ada beberapa yang duduk itu gelisah. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Gawat, kebenaranmu berbuah loh. Gila. Ayat 11. Cepat, ayat 11. Lihat. Kamu akan dipermiskin. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati.
Tadi kerelaan hati, sekarang kemurahan hati. Wow, itu dua hal yang beda, bos. Ingat, di ayat sebelumnya dibilang apa? Rela hati. Rela hati itu gak usah dipaksa, karena identitas. Kalau aktivitas, dipaksa-paksa. Di sini dikatakan apa? Murah. Masih ingat khotbah di bukit? Orang yang murah hatinya? Ya, saya bacakan ya, supaya Bapak Ibu paham ya. Apa dampak orang yang murah hati? Saya akan bacakan, lihat supaya Bapak Ibu tahu, buat saudara supaya tahu. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi gini, tiba-tiba, mendadak, dalam bahasa kerennya, suddenly. Wah gitu ya, mendadak tiba-tiba. Orang gampang tolong Anda. Saya ulang ya, orang gampang itu bergerak untuk tolong hidup Anda. Tolong pekerjaan Anda, tolong hal-hal yang rumit gak terurai. Tiba-tiba Anda temuin satu orang itu menyelamatkan hidup Anda. Mau ngalamin gitu? Murah hati. Murah hati itu bukan murahan. Oke? Lihat. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bayangkan, oleh karena perbuatan kemurahan hatimu. Orang itu, kecipratan itu. Sadar Tuhan. Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tiba-tiba orang itu mengucap syukur loh. Dia gak terima tapi dia mengucap syukur loh. Kacau benar kan? Anda yang dapat berkat, saya yang mengucap syukur. Makasih Tuhan. Loh ada ayatnya. Kalau kita kebalikan, orang diberkati, kita marah. Lah jelas dia diberkati, dia memberi kok. Yang marah itu biasanya apa? Pelit. Halo? Ayat 12, mau selesai kita. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saya mau titip pesan di menit-menit akhir sebelum kita tiba sampai ayat 15. Sasaran keuanganmu letakkan, salurkan pada pekerjaan-pekerjaan misi yang penting. Letakkan. Saya sampai hari ini, saya punya catatan keuangan. Setiap tahun, dana misi saya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya catat. Oke, saya itu pencatat keuangan sejak tahun 96. Anda ingin tanya, Pak Jeff tahun 2000 keuangannya ke arah mana? Saya punya catatannya. Oke? Ingat ya, orang itu kalau hidupi sesuatu, diurapi di sesuatu. Saya catat. 96 itu loh. Perpuluhan saya mulai dari 25.000 sampai sekarang 2,5 M. Itu impian. Pada kaget, wih 2,5 M. Kaget ya. Kayak Anda itu yakin ya. Nah, saya bersyukur gitu. Oke. Tuh lihat ayat 13. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Gawat. Di sini dikatakan gini, kepada mereka dan semua orang. Kepada mereka dan semua, tapi awal mulanya kepada mereka dulu baru semua orang. Artinya apa? Pastikan yang di dalam dulu, baru yang di luar. Ngerti?
Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu. Mungkin yang tersisa cuma satu. KTP dan SIM. Yang gak dikasih. Kepada mereka dan dengan semua orang. Lihat, perhatikan ayat 14. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15. Ditutup dengan kalimat yang bagus banget. Syukur kepada Allah. Syukur kepada karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saya mau tutup dengan satu ayat simpel yang sederhana. Saya tadi belum sempat kasih. Karena saya terpicu pembukaan yang tadi itu. Oke? Tuh. Yuk, saya pingin mengajak Bapak Ibu melihat Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-17. Pemain musik bisa kembali, saya selesai. Filipi 4 ayat 17. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bayangkan loh. Bayangkan loh. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Melainkan kalau hari-hari ini gereja, apapun pekerjaan misi, lagi butuh dana, dengar baik-baik, bukan gereja minta-minta. Saya itu udah amat sangat terlalu yakin Tuhan bisa pakai semua orang. Oke? Tuhan bisa pakai semua orang untuk menggerakkan. Tuhan bisa gerakkan semua orang untuk memberkati semua pekerjaan misinya, termasuk janji iman yang sebentar nanti mungkin hari-hari ke depan saudara akan lakukan. Oke? Tapi lihat baik-baik, ayat ini bilang begini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, kalimat penutupnya. Anda mau? Mau? Yang makin. Lawang kalimat yang memperbesar keuntunganmu aja kita senang kok. Apalagi pakai kata makin. Saya mau kasih tahu, ini waktunya Anda melipat gandakan semua yang ada di tangan Anda. Ini waktunya. Oke? Nanti pulang, doakan. Bersungguh hatilah berdoa. Sebab, tahu, ini saya nggak tampilkan, tapi Oral Robert itu pernah ngomong gini. Jangan pernah mendoakan orang diberkati kalau orang itu nggak pernah memberkati. Mendoakan orang diberkati sementara orang itu nggak pernah memberkati, tidak alkitabiah. Oral Robert bilang. Ngeri ya? Mau diberkati? Sayangnya, Tuhan gak hanya kecanduan, bahkan Tuhan gak kecanduan aminmu. Oke? Tapi Tuhan itu selalu melihat respon hatimu dalam tindakan. Oke? Saya titip pesan. Kalau rumah Anda bocor, Anda suruh tetangga yang perbaiki enggak? Atau Anda yang perbaiki? Halo? Rumah yang Anda tinggal itulah. Kecuali Anda enggak punya rumah, kos-kosan. Pokoknya tempat di mana Anda tinggal, tiba-tiba ada hal yang problem di dalam rumah Anda. Yang Anda suruh perbaiki, yang Anda suruh selesaikan, orang yang di dalam rumah, Anda yang di dalam rumah, atau orang yang di luar rumah. Kenapa? Karena memang Anda yang tinggal di situ.
Paham? Saya berdoa ini jadi musim baru buat ICC Jakarta. Saya menduga ini ada rekamannya. Beberapa orang yang hari ini bertindak dengan iman, bertindak dengan keyakinan. Anda akan lihat, beberapa dari Anda akan mengalami titik-titik terobos yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan Anda orangnya. Oke? Kalau Anda ngalamin itu, temuin saya di bulan Oktober. Saya bakal datang lagi. Oke? Oke? Kita lihat aja nanti. Oke? Dengan seluruh cinta kasih, saya berdoa, I love you. Tuhan memberkati Anda. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Tutup matamu. Anda yang datang dengan suamimu, dengan istrimu, yang ada di sampingmu, genggam tangan istrimu. Yes. Yes. Bapakku berdoa pagi hari ini. Berdoa siang hari ini. Kami mau dengar. Bukan cuman apa yang Tuhan bicarakan. Tapi kami mau dengar apa yang Tuhan taruhkan di hati kami. Kau berdoa Tuhan, biar ini menjadi musim baru buat gereja lokal di tempat ini. Ada benih yang ditabur, ada benih yang ditanam, dan kami percaya pelipat gandaan datang dari benih yang kami tabur. Pelipat gandaan, perluasan, itu datang dari benih yang kami tanam, benih yang kami tabur. Meteraikan kebenaran firman-Mu, di hari-hari ke depan kami akan lihat Tuhan bukan cuma penyedia, tapi Tuhan sang multiplikator. Tuhan yang akan melipat gandakan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, biar siang hari ini kami terbuka dengan apapun yang Tuhan taruhkan, dengan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, supaya nama Tuhan dimasyurkan, pekerjaan-Mu diperluas, dan lewat kami semua pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek kerajaan-Mu menjadi selesai dan tuntas lewat kami dan lewat tangan kami. Pakai hidup kami supaya kami melepaskan semua berkat, semua yang Tuhan percayakan, berlipat ganda menjadi taburan yang hidup, berbuah untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu dalam seluruh anugerah-Mu. Kami berdoa dan dimeteraikan oleh darah anak domba. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Silakan.